Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sekarang kita akan memasuki pertemuan ke-13 untuk presentasi kelompok 2 kelas HKIB. Oke, daftar nama-namanya adalah yang pertama Saudara Muhammad Jidan Syah, kedua Nur Muhammad Abrizal, ketiga Hardian Syah, keempat Muhammad Arsy Razak Patiroy, kemudian yang kelima Muhammad Abrar Firlian, berikutnya yang keenam ada Rizky Tirta Jaya, 7 Diva Sahdani, 8 Siti Hawa, dan 9 yang terakhir Muhammad Abduh. Dan untuk nama yang pertama Muhammad Jidansyah, ini yang bersangkutan tidak memberikan respon. Maksudnya tidak mengumpulkan tugas, baik video ataupun proposal. Jadi saya anggap ini tidak serius Muhammad Jidansyah. Saya tidak tahu kenapa ini. Harusnya ada kabar-kabari ya. Jangan ujuk-ujuk tidak ada informasi. Emang nih, saya berharap kalian ikuti aturannya. Sebab saya untuk MK bimbingan penulisan skripsi itu nilainya saya mudahkan. Bahkan nilainya maksimal. Asalkan ya, asalkan kalian ikuti aturan main, ikuti peraturannya, ikuti ketentuannya. Itu saja, tidak usah repot-repot. Tidak usah beribet, soal gampang, saya mudahkan. Dan hasilnya akan saya perlihatkan nanti. Tapi kalau dia ikuti aturan. Tapi kalau enggak ya sudah. Dan saya kemungkinan akan memberikan nilai yang minimal. Untuk yang tidak mengikuti seluruh aturan dari yang sejak awal sudah saya sampaikan. Oke, itu ya. Karena waktu terbatas, jadi kita mulai saja. Untuk yang pertama, kita mulai dari Nur Muhammad Aprizal dan terakhir nanti ditutup oleh Muhammad Abdul. Oke. Saya persilahkan untuk yang pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmata Prijal, NIM 22310042. Hal ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang berjudul pengaruh hasil perkawinan dalam kasus suami atau istri yang murtad terhadap perspektif hukum Islam. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Nasional di Banten. Dari mulai latar belakang perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Dalam pandangan undang-undang, pasangan murtad tidak serta-merta terjadi putusnya perkawinan, akan tetapi harus melalui proses pengadilan. Sementara fikih memandang jika salah satu pasangan yang murtad otomatis terjadi putusnya perkawinan. Setelah salah satu pasangan mengatakan bahwa dirinya telah murtad tanpa menunggu adanya proses pengadilan. Berdasarkan dasar-dasar dari hukum fikih Islam dan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan komunikasi hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam harus tunduk pada ketentuan agama Islam, yaitu harus sama-sama beragama Islam tidak hanya pada saat masuk ke perkawinan saja, namun juga sampai saat perkawinan itu berlangsung. Apabila terjadi perbuatan murtad antara suami atau istri, maka perkawinan tersebut batal, arus atau rusak. Seketika itu juga, karena telah merusak akad dengan tidak memenuhi syarat sah dari perkawinan itu sendiri. Lalu di bagian kedua ada rumusan masalah. Nah, apa sih yang membahas di penelitian ini tuh? Yang pertama adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan antara pasangan suami istri yang salah satunya murtad atau keluar dari Islam. Dan yang kedua adalah apa pengaruh murtadnya salah satu pasangan terhadap status hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, ada tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam proses skripsi ini yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi pandangan hukum Islam terhadap status perkawinan apabila salah satu pasangan suami atau istri yang murtad. Yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh murtadnya salah satu pasangan terhadap keabsahan dan keberlangsungan ikatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Lalu yang ketiga bagi kita adalah manfaat signifikansi penelitian, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan status perkawinan dan persoalan akidah atau murtad. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yang mana dalam manfaat ini mengharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai bagaimana hukum Islam memandang dan menangani kasus murtad dalam perkawinan. Penelitian terdahulu yang relevan. Di sini penulis mengambil dua penelitian terdahulu yang relevan. Yang mana yang pertama itu adalah skripsi yang berjudul Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang ditulis oleh Amara Kasifa pada tahun 2002. Dalam skripsi ini tersebut peneliti menggunakan terhadap penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qaradawi sepakat bahwa murtad dalam perkawinan menjadi sebuah perkawinan yang batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan. Karena putusnya seorang istri atau suami menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. Lalu yang kedua adalah saat peneliti mengambil penelitian yang berjudul Satu terkait pernikahan salah satu pasangan murtad dalam perspektif hukum dan fikih studi kasus di Desa Tiago, Kecamatan Tuntang, yang ditulis oleh Anas Ma'ruf pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, peneliti mendapat temuan bahwa potret keluarga salah satu pasangan murtad di Desa Tlogo hidup rukun dan damai, tidak ada masalah yang bertentangan tentang perbedaan keyakinan. Yang paling dominan yang melatar belakangi terjadinya keluarga yang satu pasangan murtad di Desa Tlogo. Antara lain adalah pemahaman agama yang sangat kurang, hamil di luar nikah, dan kemudahan administrasi perkawinan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara konsep-konsep teoritis yang relevan dengan masalah pokok, yaitu status hukum perkawinan dalam konsep murtad menurut hukum Islam. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab serta kebudayaan yang berorientasi pada ketuhanan terbinanya makna hidup berdampingan dalam berwujud dan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai norma yang ada dengan sebuah tujuan menjadi sah sebuah perkawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi rumah tangga. Makna nikah adalah akad atau ikatan kan dalam satu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul. Selain itu, nikah bisa juga dikatakan sebagai bersetubuh. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu
rukun perkawinan tidak memiliki laksanakan. Adapun rukun nikah adalah satu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua adanya dua wali dan dua saksi, dan yang ketiga adanya ijab dan kabul. Adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seperti yang diatur dalam pasal 6, yaitu perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk yang kedua adalah untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 pasal 4 dan pasal 4. Dan yang kelima, apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendakinya. Ya, karena bagi seorang wanita yang proses perkawinan berlaku jangka waktu tunggu. Lalu pembahasan mengenai murtad. Murtad ialah seorang muslim mukallaf yang keluar dari agama Islam sama ada dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri, dan perkataan murtad membawa maksud keluar dari berpegang dengan agama Islam tanpa mengira apa jadi sekalipun agama bukan Islam itu. Dalam KHI Komisi Hukum Islam pasal 75 menyebut kata murtad untuk menjelaskan dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan pasal 116 menyebut kata murtad sebagai salah satu alasan perceraian. Pertanyaan salah satu pihak ini, baik suami atau istri, maka harus dapat dibuktikan di depan pengadilan. Suatu perkara perceraian karena murtad salah satu pihak, baik istri maupun suami, tentunya berakibat pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntutan baik gugatan cerai dari pihak istri terhadap suami yang murtad ataupun permohonan talak dari suami akibat murtad istri. Lalu untuk bagian metode penelitian, penulis di sini memakai penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan status pernikahan dan pemutaran salah satu pasangan suami atau istri. Lalu sistematika pembahasan di sini penulis mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika pembahasan. Itu antara lain sebagai berikut: bab 1 pendahuluan, bab 2 alasan teori, bab 3 data pustaka, dan bab 4 analisis, dan bab 5 penutup, yang mana kerangka-kerangka tersebut sudah penulis satukan, yaitu latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam kerangka pikiran metode penelitian seperti pembahasan. Lalu ada perkawinan dalam hukum Islam, konsep murtad dalam Islam, akibat hukum murtad terhadap suatu perkawinan, yaitu data pustaka. Sini adalah surat Al-Baqarah ayat 21, Al-Mu'tamah ayat 60, dan Al-Baqarah ayat 17. Lalu ada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu ada kompilasi hukum Islam, dan penelitian terdahulu yaitu penulis mengambil skripsi atau tesis tentang perkawinan beda agama, murtad atau masak, dan kedua adalah artikel jurnal. Lalu ada analis, di mana sini pembahasan mengenai perkawinan dan hukum Islam, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, saat perkawinan, konsep murtad dalam Islam, pengertian murtad, hal yang dapat menjaga murtad, akibat hukum murtad terhadap suatu perkawinan, pengaturan perkawinan dalam hal murtad menurut KHI, pengaturan murtad menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lalu ada bab terakhir adalah penutup, yang mana itu adalah kesimpulan dan saran. Daftar pustaka di sini penulis memakai 12 referensi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari tugas proposal skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa dari kelas AKIB dengan NIM 22111073. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis terhadap Dispensasi Nikah Dini di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang ditinjau dari Maqasid Syariah. Pernikahan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan. Sejalan dengan fitrah manusia, kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berjalan tanpa adanya kesenambungan dari setiap generasi umat manusia. Menurut syariat Islam, tujuan dari pernikahannya ini untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, dan
serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam penelitian ini, saya akan meneliti analisis yuridis terhadap dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang ditinjau dari Maqasid Syariah. Pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya di bawah batas minimal yang diatur oleh undang-undang, dan pasangan tersebut belum siap secara lahir batin serta kedua-duanya belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal material. Pernikahan dapat dikatakan ideal jika sudah memenuhi 3 unsur, yaitu kemampuan biologis, ekonomis, dan psikis. Karena ketiga kemampuan ini dimungkinkan telah ada pada saat kedua belah pihak berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana ubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mempunyai umur 19 tahun. Saat ini pernikahan dini menjadi pokok permasalahan yang belum terpecahkan. Penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini cenderung negatif. Banyak di antara cenderung berprasangka buruk. Anggapan orang-orang inilah yang menjadi kritis sosial jika menikah muda akan menimbulkan masalah dan kecemasan di masyarakat. Dispensasi perkawinan merupakan sebuah peringatan yang diberikan pengadilan agama kepada calon yang belum berusia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan. Menurut undang-undang, orang tua mempelai dapat meminta izin dispensasi kepada pengadilan agama disertai alasan-alasan yang logis, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Fenomena dispensasi nikah dini di pengadilan agama menjadi isu krusial yang memerlukan analisis mendalam. Di satu sisi, putusan dispensasi nikah merupakan putusan dispensasi nikah merupakan implementasi dari kewenangan hakim dalam memberikan solusi hukum tetap. Permohonan disampaikan dispensasi nikah seringkali didasarkan pada beberapa alasan seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak, faktor ekonomi, atau bahkan tradisi budaya pada masyarakat tersebut. Di sisi lain, pemberian dispensasi nikah dini berpotensi dengan semangat perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Perspektif Maqasid Syariah sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam memawarkan kritis analisis yang komprehensif dalam menimbang masalah dan mudarat dari praktik dispensasi nikah dini. Maqasid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang meliputi 5 aspek. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal. Dalam konteks dispensasi nikah dini, perlu dipertanyakan sejauh mana putusan pengadilan agama mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam kaitannya dengan menjaga jiwa dan akal anak serta menjaga keturunan yang berkualitas. Penelitian menganalisis yuridis terhadap dispensasi nikah dini di pengadilan agama ditinjau dari Maqasid Syariah menjadi penting untuk beberapa alasan. Pertama, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pemberian dispensasi nikah dini
berbagai pengadilan agama di Indonesia. Kedua, penelitian ini dapat mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan hukum dan nilai-nilai maqasid syariah yang mendasari putusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya penyempurnaan kebijakan dan praktik hukum terkait perkawinan anak di Indonesia, sehingga lebih selesai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan-tujuan syariat yang luhur. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan-putusan dispensasi nikah di pengadilan agama dengan menggunakan rangka maqasid syariah sebagai visual analisis. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hakim pengadilan agama mempertimbangkan aspek yuridis dan nilai-nilai maqasid syariah dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dini, seperti implementasi putusan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak anak dan tanggung jawab kesehatan umat. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana seorang hakim pengadilan agama dan bagaimana seorang hakim mengadili dan memahami dasar hukum, pertimbangan, dan proses pengambilan keputusan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Yang kedua, bagaimana implementasi pemberian izin menikah di bawah umur yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, bagaimana membatasi koneksi penilaian pada lembaga pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang memberikan dispensasi nikah. Yang keempat, bagaimana menganalisis putusan dispensasi nikah dini berdasarkan tujuan-tujuan utama maqasid syariah seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, serta implementasi kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana seorang hakim menggali dan memahami dasar hukum, mempertimbangkan dan proses pengambilan keputusan dalam permohonan dispensasi nikah. 2. Untuk mengetahui implementasi pemberian izin menikah dini yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang keempat, untuk mengetahui konteks penelitian pada lembaga pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang memberikan izin dispensasi nikah. Dan yang keempat, untuk mengetahui dispensasi nikah dini berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, sebagai kontribusi positif penulis terhadap perkembangan hukum khususnya yang pertama sebagai kontribusi positif penulisan terhadap perkembangan hukum khususnya mengenai dispensasi nikah dini. Yang kedua, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan manfaat keilmuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya di bidang dispensasi nikah. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat, memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi sivitas akademik Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Hadi Syaputra yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022. Skripsi ini
memaparkan bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan dispensasi nikah bagi anak yang hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu analisis yuridis dispensasi nikah dini di pengadilan agama ditinjau dari maqasid syariah. Yang kedua, hasil penelitian dari Gunang Pradina yang berjudul Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri, Purwokerto tahun 2023. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama Banjarnegara pada nomor perkara 421-P-2019-PA-PA-BA. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh saya yaitu analisis yuridis mengenai dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama ditinjau dari maqasid syariah. Kerangka pemikiran yang pertama itu teori hukum Islam yang mencakup konsep maqasid syariah, konsep maslahat mursalah, dan prinsip keadilan. Yang kedua, teori hukum positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta perubahannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak beserta perubahannya, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, jurisprudensi terhadap dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris yang menggunakan pendekatan penelitian normatif, sumber data primer, putusan-putusan pengadilan agama terkait dispensasi nikah, hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak yang pernah mengajukan dispensasi nikah, data sekunder, peraturan perundang-undangan, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi analisis putusan dan wawancara mendalam terkait putusan-putusan dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analisis, intervensi hukum, dan analisis maqasid syariah. Pedoman penulisan dalam penelitian ini menggunakan buku pedoman fikih munakahat, undang-undang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam. Sistematika pembahasan. Pada bab pertama adalah bab pendahuluan yang meliputi satu pengetahuan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 membahas konsep pernikahan dalam Islam dan hukum positif dispensasi nikah yang mencakup pengertian, dasar hukum, dan prosedur di pengadilan agama, konsep maqasid syariah, dan relevansi dalam hukum keluarga penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab 3 membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bab 4 membahas hasil penelitian analisis yuridis keputusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang yang memuat praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama dalam perspektif maqasid syariah, faktor-faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, dan implementasi dispensasi nikah terhadap
pemenuhan maqasid syariah. Pada bab 5 penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi kesimpulan. Mungkin hanya itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arza Patirai dengan NIM 22111051 dari kelas KKI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat dengan judul Analisis Hukum dan Implikasi Perubahan Status Tanah Wakaf untuk Kepentingan untuk Peruntukan Komersial. Studi kasus di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan komplikasi hukum Islam, tanah wakaf harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh dialihkan secara sembarangan. Perubahan status tanah wakaf untuk peruntukan komersial harus memenuhi syarat hukum, termasuk izin Badan Wakaf Indonesia dan pergantian tanah wakaf. Jika terjadi perubahan fungsi, kerangka ini mengkaji aspek hukum normatif dan empiris terkait pengelolaan dan perubahan status tanah wakaf. Penelitian ini juga menggunakan kerangka pemikiran yang menggabungkan prinsip tanah hukum wakaf, termasuk keabadian wakaf dan tujuan wakaf, teori perubahan, teori sosial, teori pembangunan, ekonomi, dan konsep kepastian hukum. Pertama, ada prinsip hukum wakaf. Penelitian akan mendalami prinsip-prinsip dasar dalam hukum wakaf, terutama terkait dengan larangan perubahan, peruntukan, dan status aset wakaf. Namun juga akan mempertimbangkan adanya pengecualian atau intervensi yang memungkinkan pemanfaatan yang lebih produktif demi kemaslahatan dan umat. 2. Teori perubahan sosial. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan demografi di wilayah perkotaan seperti Pamulang dapat menjadi pendorong perubahan dalam pengelolaan aset wakaf. Teori ini akan membantu memahami faktor-faktor yang memenuhi wacana atau praktik perubahan status tanah wakaf. Yang ketiga, ada teori pembangunan ekonomi. Pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan komersial berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Teori ini digunakan untuk menganalisis dampak ekonomi dari perubahan status tanah wakaf. Yang keempat, ada konsep kepastian hukum. Perubahan status tanah wakaf harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana perubahan tersebut dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Tirta Jaya dengan NIM 22-11160. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul SEMA nomor 2 tahun 2023 antara kepastian hukum dan tantangan hak asasi manusia dalam perkawinan beda agama. Langsung saja, yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, termasuk dalam hal agama. Namun, keberagaman ini menimbulkan tantangan tersendiri, salah satunya dalam konteks perkawinan beda agama. Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 2 tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk mencatat perkawinan antaragama. Tujuannya adalah menjaga kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Tapi hal ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama kebebasan memilih pasangan. Disinilah letak pentingnya penelitian ini untuk menganalisis ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan HAM dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Dilanjutkan dengan rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pernyataan penelitian. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum SEMA nomor 2 tahun 2023 dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, apa dampaknya terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Dan yang ketiga, apakah SEMA ini selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan kekuatan mengikat dari SEMA nomor 2 tahun 2023, terus mengkaji dampak praktiknya terhadap perkawinan beda agama dan menilai apakah SEMA ini masih selaras dengan semangat perlindungan hak asasi manusia. Dilanjutkan dengan manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama itu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga, dan secara praktis semoga bisa menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan agar lebih peka terhadap realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat yang majemuk. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu. Saya mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, seperti milik Nur Syaha, Hikmatullah, dan Nur Afida. Semuanya membahas isu perkawinan beda agama. Tetapi pendekatan saya berbeda karena lebih fokus pada analisis SEMA nomor 2 tahun 2023 dan bagaimana ia berhadapan dengan prinsip HAM dalam masyarakat yang plural. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran. Saya mulai dari definisi perkawinan menurut hukum, lalu masuk ke peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan SEMA itu sendiri. Setelah itu, saya analisis hubungan antara hukum dan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Dari situ, saya melihat sejauh mana SEMA ini menguatkan atau justru melemahkan perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama. Dan dilanjutkan dengan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis isi dari perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga literatur ilmiah. Teknik analisisnya bersifat deskriptif kualitatif untuk mengungkap makna dan dampak dari keberadaan SEMA ini dalam praktik hukum. Selanjutnya yaitu ada sistematika pembahasan. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama berisi pendahuluan, bab kedua menjelaskan dasar teori hukum perkawinan dan HAM, bab ketiga menguraikan kondisi objektif dan isi SEMA nomor 2 tahun 2023, bab keempat merupakan bagian analisis dan pembahasan utama, dan bab yang terakhir berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawa dengan NIM 22110074. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Harisul Miftah sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan skripsi. Di sini sebagai pengajuan proposal skripsi untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah bimbingan skripsi. Dalam proposal skripsi saya mengambil judul Obsessive Compulsive Disorder atau OCD sebagai alasan perceraian dalam perspektif maslahah al-mursalah. Proposal skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum keluarga Islam. Mengacu pada yang pertama, yaitu latar belakang masalah, perceraian dalam hukum Islam di sini diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian menjadi solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Di sini saya mengambil salah satu alasan yang dapat memicu perceraian itu adalah dikarenakan gangguan mental. Yang mana salah satunya itu adalah Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD tersebut adalah gangguan mental yang ditandai dengan pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang mengganggu kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan rumah tangga. Lalu dalam konteks pernikahan, gangguan ini itu sangat dapat menimbulkan konflik serius yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Yang mana dikarenakan OCD ini, salah satu pihak yang menderita OCD itu bisa sangat sulit untuk mengendalikan emosi atau pemikiran yang sangat obsesif, lalu perilaku yang terjadi secara mengulang-mengulang, seperti contoh sudah menaruh barang tetapi lupa padahal sebelumnya sudah pernah dilakukan, itu dia akan melakukan lagi sampai dia benar-benar yakin. Itu salah satu tanda OCD. Lalu dalam Indonesia secara hukum Islam itu tidak menyebutkan secara eksplisit OCD sebagai alasan sah perceraian. Lalu di sini menurut saya kajian ini sangat penting untuk menganalisis relevansi OCD sebagai alasan perceraian dari sudut pandang maslahah al-mursalah, yakni pendekatan usul fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum. Lalu sudah banyak juga artikel tentang ataupun kasus-kasus yang terjadi karena OCD seperti OCD ini. Contohnya, seorang istri diceraikan oleh suami setelah 8 hari menikah karena hal sepele. Karena sang suami yang punya obsesi yang terlalu tinggi terhadap kebersihan, lalu menjatuhkan talak ke Pengadilan Agama Semarang hanya karena sang istri melakukan kesalahan dalam masak nasi. Lalu itu banyak hal yang terjadi dikarenakan OCD tersebut, yang mengakibatkan perceraian terjadi. Adapun rumusan masalah di sini yang pertama ada pengertian dan dampak OCD dalam kehidupan rumah tangga, lalu yang kedua bagaimana ketentuan hukum perceraian terkait gangguan jiwa dalam hukum Islam dan juga KHI, lalu yang ketiga bagaimana analisis OCD sebagai alasan perceraian dalam perspektif maslahah al-mursalah. Lalu ada tujuan penelitian di sini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian OCD dan dampaknya dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua menganalisis ketentuan hukum perceraian terkait gangguan jiwa dalam hukum Islam dan juga KHI. Lalu yang ketiga menganalisis relevansi OCD sebagai alasan perceraian berdasarkan pendekatan maslahah al-mursalah. Lalu ada manfaat atau signifikansi penelitian. Yang pertama dari segi teoritis, di sini kita menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga dan juga usul fiqh. Lalu yang kedua dalam segi praktis, di sini memberikan pemahaman bagi masyarakat dan aparat hukum dalam menangani kasus perceraian dengan alasan gangguan mental seperti OCD. Lalu saya mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Salah satunya itu Rahmawati pada tahun 2019. Dalam judul penelitiannya itu perceraian akibat gangguan jiwa dalam perspektif hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dan juga penelitian Rahmawati tersebut, ini sama-sama membahas gangguan jiwa sebagai perceraian. Lalu perbedaannya itu tidak membahas spesifik OCD dalam penelitian beliau. Lalu hasil penelitiannya itu gangguan jiwa dapat dijadikan alasan perceraian bila mengganggu tujuan pernikahan. Adapun kerangka pemikiran di sini dalam KHI maupun Undang-Undang Nasional tidak secara eksplisit menyebutkan OCD sebagai alasan sah untuk perceraian. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum, apakah OCD yang secara klinis tergolong gangguan mental dapat dijadikan alasan untuk perceraian dalam perspektif hukum Islam? Lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan maslahah al-mursalah ini
Digunakan sebagai alat analisis karena merupakan salah satu metode ijtihad dalam usul fikih yang mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam penetapan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dan nas. Lalu pendekatan ini relevan untuk menganalisis kasus kontemporer seperti OCD yang belum dikaji secara langsung dalam literatur klasik. Lalu metode penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mana penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum Islam, lalu peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta konsep gangguan mental OCD dalam konteks perceraian. Lalu penelitian ini menelaah sumber-sumber hukum secara doktrinal, bukan berdasar data empiris dan juga lapangan. Lalu ada sistematika pembahasan. Di sini, sistematika dalam penelitian ini berfungsi sebagai gambaran umum yang menyeluruh mengenai isi dan juga alur penelitian. Dengan adanya sistematika ini, penulis akan lebih terbantu dalam menyusun menguraikan pembahasan secara terstruktur. Dalam penyusunan penelitian ini, saya mengacu pada pedoman buku pedoman penulisan skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulisan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dengan membaginya ke dalam beberapa bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Di sini membahas menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi lalu dilakukannya penelitian tersebut. Lalu ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, lalu ada kerangka pemikiran, lalu ada metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. Lalu bab kedua itu tentang konsep obsessive compulsive disorder atau OCD dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan pernikahan. Bab di sini itu menjelaskan konsep dasar tentang gangguan OCD dari sudut pandang psikologi, gejala-gejala utamanya serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk relasi emosional, fisik, dan sosial dalam pernikahan. Lalu bab ketiga itu konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bab ini menguraikan dasar-dasar hukum perceraian dalam perspektif Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kondisi gangguan jiwa dan juga psikologi. Lalu bab keempat itu tentang analisis obsessive compulsive disorder atau OCD sebagai alasan perceraian dalam perspektif maslahah al-mursalah. Bab ini menjadi inti pembahasan dengan menganalisis relevansi OCD sebagai alasan perceraian menggunakan teori maslahah al-mursalah dalam usul fikih serta tinjauan maslahat dan mudarat dalam konteks rumah tangga. Lalu yang terakhir itu ada bab penutup atau bab kelima. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan rekomendasi teoritis dan praktis dalam konteks hukum keluarga Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sekarang saya lanjutkan untuk sesi yang berikutnya adalah review dari saya untuk seluruh proposal yang sudah dipresentasikan dari tadi dari saudara Nur Muhammad Abdul dan diakhiri oleh terakhir Muhammad Abdul. Perlu saya informasikan lagi sama seperti pertemuan 12 untuk kelompok 1 untuk HKIB, tolong dalam presentasi tampilkan proposalnya dan tampilkan, lampirkan dan tampilkan. Karena saya lihat itu hampir semuanya itu tidak melampirkan, tidak membuat tampilan. Makanya saya menyarankan
kalau mau presentasi gunakan Zoom supaya bisa muncul gitu ya. Ini cuma Nur Muhammad Aprizal yang menampilkan proposalnya. Yang lainnya Saru Abai, ya. Tidak ada tampilan dari lampiran proposal. Itu ya catatan saya untuk keseluruhan itu apa? Keseluruhan dari presentasi hari ini. Oke, sekarang saya langsung satu persatu untuk review saya untuk proposal kelompok 2. Oke, saya tampilkan proposalnya ya. Nah, ini dia. Yang pertama, Saudara Nur Muhammad Aprizal. Pengaruh status perkawinan dalam kasus suami atau istri murtad terhadap perspektif hukum Islam. Ini bukan terhadap ya, tetapi dalam perspektif hukum Islam. Karena itu yang menjadi menjadi sorotannya, alat atau pisau analisnya untuk menyoroti apa yang ada di dalam judulnya. Sorotannya menggunakan apa? Pisau analisnya yaitu hukum Islam. Jadi bukan terhadap. Kalau terhadapkan berarti objeknya. Kemudian kasus suami atau istri murtad, jangan dua, satu saja pilihan. Dan sebaiknya ya, ini tolong catatan saya buat Nur Aprizal, ini sebaiknya Anda lakukan penelitian lapangan, studi kasus. Harusnya ada kasusnya. Begitu. Sebab kalau cuma sekedar menjelaskan apa itu status perkawinan bagi pasangan yang murtad, ya selesai, tidak ada lagi greget karena tidak ada masalahnya. Harusnya masalah penelitian itu adalah jarak antara dasain dan dasolan atau antara fakta dan teori. Teorinya mengatakan hukumnya merah. Tapi ditemukan di lapangan ada fenomena bahwa fakta yang seperti di teori itu merah ternyata bukan, tetapi biru. Itu menarik untuk diangkat sebagai masalah atau topik penelitian. Kenapa? Ada jarak, ada ketidaksesuaian antara teori yang disampaikan dengan fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan. Jadi itu menarik. Tapi kalau Anda ini cuma sekedar deskripsi saja. Apakah suaminya kalau murtad pernikahannya tetap sah atau harus dibatalkan atau dipasang? Itu cuma itu saja, tidak ada kelebihannya. Nah, untuk bisa lebih menarik, maka Anda harus cari angle-nya. Atau setidaknya Anda buatkan studi kasus di masyarakat. Itu ya saran saya. Kemudian ini dia, perhatikan cara penulisannya. Latar belakang masalah jangan ke tengah begini, jangan masuk, tapi pinggir langsung margin kiri, rata margin kiri. Bagian ini masuk dan lurus dengan L ya, begitu harusnya. Kemudian masalah footnote. Masalah footnote ini seperti apa? Nah, harusnya kalau ini ya footnote 1, ini ada buku PDF. Bagus. Tapi apakah betul ini pedomannya begini? Harus dicek ulang. Lihat di buku pedoman. Yang kedua ini footnote 2. Apakah ini betul data yang diambil dari e-repository atau perpus online? Harusnya kalau memang ini data online, data internet, harus ada keterangan diakses. Sama kayak nomor 1 ini. Terus ini juga
data footnote-nya berupa jurnal. Harus ada ketentuannya. Ini tidak sesuai. Anda cek lagi cara mengutip catatan kaki untuk sumber jurnal. Nanti tolong bagi semuanya itu dari awal sampai akhir. Biasanya tidak mencicil satu persatu. Berikutnya adalah terkait apa itu? Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, pertanyaannya sebaiknya bagaimana, bukan apa. Ya, apa diganti bagaimana. Sebab kalau apa itu maka yang terjadi jawabannya simple. Apa? Ya, tidak, gitu. Sesederhana itu. Tapi kalau bagaimana itu bisa panjang jawaban atau analisis yang Anda gunakan di dalam penyusunan skripsi. Jadi tolong ini diperpanjang, diganti dengan bagaimana. Ini kok pertanyaannya kok panjang begini nih, apa maksudnya? Saya sarankan ini jangan begini ya, ini terlalu jauh ini. Dan sedikit ini. Jadi kayaknya ini ya, Aprizal ini buru-buru ini buat proposal ini. Sehingga banyak yang kosong-kosong itu. Dan tidak mencakup cara penulisan poin-poin dalam proposal yang sesuai dengan standar, sesuai dengan pedoman. Apa itu cara menyusun latar belakang masalah, bagaimana cara menyusun apa itu rumusan masalah, bagaimana cara menyusun apa itu penelitian terdahulu yang relevan, terus sampai ke pemikiran dan terakhir. Kalau dibaca baik-baik, apa pedomannya, apa isi dari latar belakang masalah dan seterusnya. Ya tidak kayak begini, ini Aprizal terlalu buru-buru. Jadi sehingga tidak bisa menangkap esensinya saya. Itu yang pertama yang saya sampaikan untuk Aprizal. Berikutnya adalah tentang nah ini penelitian terdahulu yang relevan. Maksud saya, kalau Anda mengutip penelitian orang lain, saya sarankan itu dibuatkan footnote ya. Footnote. Mana footnote-nya ini? Tidak ada. Anda mengutip dua di sini, dua penelitian terdahulu. Pertama oleh siapa ini? Amara Tasfia. Kemudian yang kedua Anas Ma'ruf. Saya tanya, ini siapa? Amara Tasfia dan Anas Ma'ruf. Mahasiswa penyusun skripsi atau apa? Harus dijelaskan. Dan Anda juga harus menjelaskan apa disparitas Anda dengan penelitian sebelumnya. Kalau tidak bisa dijelaskan berarti sebenarnya sama isi dari penelitian terdahulu dengan apa yang Anda tulis di skripsi itu. Dan itu termasuk plagiarisme kalau dilakukan. Kenapa ini harus ada? Kenapa ini? Karena idenya saya tangkap dulu waktu awal-awal disusun cara menyusun proposal. Dulu sekitar tahun 2014-13 itu belum ada ini poin penelitian terdahulu yang relevan. Tapi begitu masuk ke tahun-tahun berikutnya dibuatkan apa alasan dibalik harus ada poin penelitian terdahulu yang relevan. Karena untuk memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa penelitian ini murni tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Murni berbeda. Itu harus diketahui supaya jangan sampai ada kecurigaan dari pihak lain bahwa ini skripsi atau proposal ini cenderung mengontek, cenderung memplagiarisme, memplagiasi isi dari skripsi sebelumnya. Maka dari itu harus ada poin yang menjelaskan bahwa ini berbeda. Maka dari itu kebijakan kampus udahlah kita akomodir bagian ini dengan memasukkan kewajiban mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan. Dan isinya harus benar-benar sesuai.
harus memberikan disparitas. Oh iya, saya berbeda dengan yang sebelumnya, Pak. Saya tidak sama. Memang ada kemiripan, tapi yang saya lihat angle-nya jauh dan merupakan kelanjutan pengembangan dari judul sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Itu ya kira-kira. Ya, ini harus dijelaskan. Afrizal ya. Dari mana asalnya, kampus mana, dan apa perbedaannya. Berikutnya adalah pada poin rangka pemikiran. Sama juga masih apa ini? Footnote jurnal ini masih salah, tolong diperbaiki lagi. Semuanya ini enggak apa ini? Maksudnya apa ini? Kok malah usulannya di depan? Harus dijelaskan jurnal atau apa? Atau buku. Dan saran saya, judul Anda ini kan berhubungan dengan kemurtatan pasangan. Harusnya salah satu yang harus diungkapkan teori-teorinya adalah tentang konsep murtad dalam Islam. Aturan tentang kemurtadan. Apa konsekuensi yang muncul begitu ada pasangan suami istri yang salah satunya itu murtad, tidak agama. Apa konsekuensinya? Dan Islam itu ada. Harus dijelaskan teorinya bagaimana. Ya, boleh juga bicara tentang pengertian nikah atau rukun-rukun nikah boleh. Silakan. Tapi konsep murtad juga harus dijelaskan karena Anda core dari penelitian Anda adalah masalah murtad. Dan ingat kalau Anda menjelaskan konsep atau teori tentang murtad, Anda harus gunakan pendapat orang lain yang sudah expert di bidang ini, misalnya kiai, ulama, atau profesor di bidang hukum Islam tentu saja. Oke, gitu ya. Saya sarankan untuk Nur Afrizal segera diperbaiki untuk konsep-konsep di dalam ini, di dalam proposal Anda. Yang berikutnya, setelah Nur Afrizal ada Hardiansyah. Oke, kita lihat. Hardiansyah, ini satu. Fontnya masih salah. Ingat, fontnya harus Times New Roman. Ukuran fontnya juga salah, perbaiki, ikuti pedoman. Nah, pertanyaannya begini. Analisis yuridis terhadap dispensasi nikah dini di pengadilan agama ditinjau dari maqasid syariah. Saya tanya, Anda meneliti putusan peradilan atau fenomena yang terjadi di masyarakat? Apa ini? Maksudnya gimana? Jadinya saya kadang masih bingung. Kalau Anda meneliti analisis putusan, berarti sebutkan putusannya nomor berapa yang berhubungan dengan kasus nikah dini atau dispensasi nikah itu. Apa kira-kira kasusnya? Lalu dijelaskan putusannya nomor berapa. Kecuali Anda menganalisis secara umum fenomena nikah dini atau dispensasi nikah di kalangan masyarakat Kabupaten Pandeglang dan responnya dari pengadilan agama bagaimana. Itu boleh umum, secara umum. Tapi harus diberikan batasan. Batasannya apa? Batasnya tahun, batasannya wilayah, misalnya khusus Kecamatan Mandalawangi misalnya. Karena kalau tidak dijelaskan, tidak dibatasi, sangat luas. Kabupaten Pandeglang, urusan peradilan agama, luas banget itu. Jadi ada pembatasan masalah. Nah, berikutnya ini juga nih, spasi si salah, fontnya juga salah. Kok fontnya malah pakai Calibri?
Harusnya apa? Times New Roman dan spasinya 2. Ingat ya, 2, jangan 1,5. Ini 1,5 ini. Ya, atau 1 ini. Salah. Ini juga sama ini. Pokoknya itu tidak sesuai. Ya. Dan Anda memotret fenomena dispensasi nikah ini dalam perspektif maqasidus syariah. Oke, silakan. Silakan. Nah, sekarang rumusan masalahnya. 1. Banyak amat. Nah, kalau seperti ini, saya sarankan kalau Anda menggali kebijakannya hakim dalam memutuskan perkara ini, saya sarankan, ini saja ya catatan saya untuk Hardiansyah, catatan saya, sebaiknya Anda tulis putusannya supaya tidak terlalu jauh, tidak terlalu mengalir kemana-mana, supaya Anda fokus di satu kasus saja. Saran saya seperti itu. Jadi, satu misalnya, bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara nomor sekian tentang dispensasi pernikahan dan dispensasi nikah. Kedua, bagaimana pandangan Islam atau bagaimana perspektif maqasidus syariah dalam memandang putusan nomor sekian tentang dispensasi pernikahan. 2 saja, dosa 4, terlalu panjang. Jadi itu yang harus dianalisis, itu yang menjadikan masalah penelitiannya. Jadi gitu ya Hardiansyah. Selebihnya ya wis ini saya liar saya ini kalau baca kayak gini, nggak ikuti aturan ini. Fontnya masih Calibri, fontnya juga spasinya juga belum 2, saya udah liar ini. Dan sama kayak Aprizal tadi, saran saya untuk poin penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran ini jangan kayak begini ya. Ingat, harus diuraikan teorinya tentang apa, misalnya makasih itu syariahnya apa, jelaskan, kutip di sumber mana. Jangan cuma di poin-poin kayak begini. Ya, ingat. Nah, itu aja ya untuk Hardiansyah. Berikutnya kita pindah ke Saudara Muhammad Arsy Razak Patiroy. Analisis hukum dan implikasi perubahan status tanah wakaf untuk peruntukan komersial. Studi kasus di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kota. Salah ini. Harusnya apa? Di Kecamatan Pamulang dulu atau level hierarki yang paling kecil baru ke yang tinggi. Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, begitu. Diurutkan. Nah, sekarang saya tanya, kok ada dan ini? Analisis hukum dan implikasi. Harusnya Anda gabungkan analisis hukum terkait perubahan status tanah wakaf sebagai peruntukan komersial. Tidak usah pakai implikasi, itu otomatis akan diuraikan kan terkait dengan analisisnya. Implikasi perubahannya ya otomatis sudah include di dalamnya. Jadi yang saya sarankan adalah ganti dengan kata-kata analisis hukum tentang perubahan status wakaf atau analisis hukum Islam tentang perubahan status tanah wakaf untuk peruntukan komersial. Studi kasus di Kecamatan Tambulang, Kota Tangsel, Provinsi Banten. Itu ya. Ini kayaknya nggak tahu ini 2 apa 1,5 ini. Kayaknya sih 2. Kalau 2 kayaknya 2 juga betul. Tapi kalau 1,5 ya ganti dengan yang sesuai. Banyak amat. Dua sajalah ini ya, Arsy. Yang pertama, bagaimana praktek alih status tanah wakaf bagaimana alih status tanah wakaf menjadi peruntukan komersial di Kecamatan Pamulang,
Kota Tangsel, Provinsi Banten. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terkait perubahan alih status tanah wakaf. Jadi Anda lihat dulu, Anda uraikan gambaran-gambaran yang terjadi di lapangan, lalu setelah itu Anda soroti dalam perspektif hukum Islam atau perspektif hukum wakaf Islam. Ya, implikasinya gimana Pak? Ya, nggak usah. Atau tambahkan saja, tidak apa-apa. Bagaimana implikasi ekonomi dan sosial dari perubahan status tanah kamu? Tapi itu diangkat di nomor 2. Masalah nomor 2. Yang ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam? Itu yang terakhir, pandangan hukum Islamnya. Gitu ya. Catatan saya buat Arsi. Berikutnya, ini penelitian yang relevan. Anda harus jelaskan apa disparitasnya antara penelitian yang sudah-sudah dengan yang Anda lakukan sendiri. Masih kurang ini. Yang relevan. Nulisnya aja salah. Kemudian kagak pemikiran. Nah, ya sama kayak tadi Ardiansah atau Abdizal. Kalau Anda bicara teori, uraikan teorinya dan sebutkan sumbernya dari mana. Ini tidak ada sama sekali. Terlalu sederhana. Jangan dibuat pointer ya. 1, 2, 3, 4. A kecil, B kecil. Jangan. Langsung uraikan. Buatkan deskripsi dan jangan lupa ada footnote atau catatan. Itu saja ya untuk saudara Arsi. Catatan saya. Berikutnya yang kelima ini siapa? Muhammad Abror Filia. Nah, Abror, ini video Anda terlalu berat. Saya tidak bisa menampilkan video Anda karena video Anda tidak bisa dikompilasi karena saking banyak, saking beratnya. Jadi saya hanya tampilkan versi reviewnya saja. Oke, yang saya review pertama, judul Anda adat larangan perkawinan beda suku dalam masyarakat Jawa dan Sunda. Studi kualitatif tentang fungsi dan pandangan sosial. Studi kualitatif. Apa itu studi kualitatif? Ya. Apakah penelitian kualitatif? Ya tidak usah dimunculkan penelitian kualitatifnya, karena otomatis sudah kualitatif. Sebaiknya kalau Anda tetap menggunakan studi atau subjudulnya, studi kasus apa misalnya, atau studi tentang apa. Nah, ini tentang fungsi dan pandangan sosial ini apa maksudnya? Pandangan sosial dan fungsi sosialnya. Apa yang mau dikaji? Misalnya ini harusnya sebaiknya saran saya ya studi kasus di Kabupaten Sumedang, misalnya Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang. Mungkin di Serang itu ada adat yang melarang kalau kamu menikah orang Serang misalnya. Kalau kamu menikah dengan orang Sunda, kamu akan kena bala, kamu akan kena musibah, kamu akan kena pagebluk misalnya. Itu yang harus diteliti. Tapi studi kasus, bukan yang kayak begini yang disebutkan. Cuma studi kualitatif. Itu dia ya. Yang pertama. Yang berikutnya adalah pada poin masalah-masalah. Nah, ini apa ini? Kalau pakai judul tadi, Anda harus jelaskan poin pertama dari rumusan masalah adalah bagaimana fenomena pernikahan beda, larangan pernikahan beda suku Jawa dan Sunda di kalangan masyarakat Kabupaten Serang. Dijelaskan dulu, uraikan dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam atau pandangan hukum Islam tentang larangan pernikahan beda suku Jawa dan Sunda. Ya, bagaimana pandangan Islam tentang larangan pernikahan beda suku tadi. Dijelaskan itu saja, tidak usah repot-repot. Kalau itu tadi studi kasus, ya. Tapi kalau studi kualitatif, saya bingung fungsi dan kedudukan sosial tadi. Yang ini.
fungsi dan pandangan sosial. Ini maksudnya apa? Fungsi dan pandangan sosial itu apa? Ini harus diuraikan dulu. Jadi kalau misalnya studi kasus, saran saya seperti itu tadi, rumusan masalah. Kemudian catatan berikutnya dari saya adalah tentang sama sih juga kayak tadi penelitian daun yang relevan nih sama nih. Lalu sederhana, lalu dibuat apa itu simple. Kemudian yang berikutnya tentang kerangka pemikiran. Jelaskan dan uraikan. Anda menyebut teori apa? Misalnya ini nih interaksionisme simbolik, tapi bukunya mana? Tidak ada. Harus dijelaskan sumbernya dari mana. Itu ya khusus untuk Abror Filian, catatan saya karena waktu terbatas jadi saya lanjut. Berikutnya ada Rizky Tirta Jaya. Judul Anda SEMA nomor 2 tahun 2023 antara kepastian hukum dan tantangan hak asasi manusia dalam perkawinan beda agama. Ini Anda kajian literatur tentang Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang apa ini? SEMA ini tentang apa? Nomor 2. Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Jadi penolakan terhadap pernikahan beda agama ya, Surat Edaran Mahkamah Agung. Nah, berarti harusnya Anda membuat judulnya seperti ini. Tinjauan kritis atau tinjauan hukum tentang SEMA nomor 2 tahun 2023 dalam kapasitas dalam tinjauan hukum Islam dan konsep HAM, konsep penegakan HAM. Langsung aja. Tinjauan hukum Islam dan konsep HAM terkait SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang perkawinan beda agama. Jadi begitu. Nanti di rumusan masalahnya Anda punya dua perspektif. Pertama, perspektif hukum Islam memandang SEMA nomor 2 tahun 2003 ini. Dan yang kedua, perspektif penegakan hak asasi manusia. Masukkan itu dua masalah, dua rumusan masalah. Nanti baru dibuat akumulasi, dibuat apa namanya? Tesisnya atau penyatuannya. Sintesisnya, penyatuannya. Itu ya catatan saya untuk saudara adik Rizky. Yang kedua adalah pada ini apa maksudnya? Apa ini maksudnya? Banyak banget nih. Nah, coba cek dari awal lagi. Nah, baru latar belakang masalah udah panjang kayak begini. Jadi harusnya Anda jelaskan apa yang menjadi latar belakang Anda membuat judul ini. Ini Anda uraikan, ada pertentangan secara sosiologis tentang Islam yang mengharuskan mengikuti pedoman bahwa laki-laki dan perempuan menikah itu harus sejalan dalam keimanan, bukan berbeda dalam keimanan. Jadi tidak boleh seorang laki-laki yang muslim itu menikahi perempuan yang kafir. Islam secara tegas sudah memberikan pedoman itu. Tetapi dalam fenomena tersendiri, loh ini kan hak asasi. Setiap warga negara di negara manapun punya hak untuk menentukan kehidupannya masing-masing tanpa diatur oleh keharusan-keharusan yang mengikat. Dan ini yang bisa dijadikan kajian bagaimana Islam memandang seperti itu dan bagaimana
konsep penegakan HAM atau human right itu dilakukan. Nah, itu Anda bisa membuat penjelasan di situ di latar belakang masalah. Jangan panjang-panjang tapi ini panjang banget. Saya bingung. Termasuk juga footnote-nya ya salah-salah. Maksudnya salah itu apa? Kalau itu jurnal, pakai pedoman footnote untuk jurnal. Kalau itu buku, ada ketentuannya juga. Kalau itu internet, ya ada ketentuannya juga. Pakai pedomannya. Makanya saya bingung ini pedomannya apain. Itu ya. Terus langsung aja lah ke rumusan masalah. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi bukan semanya yang diuraikan secara detail sampai semuanya sema, tetapi bagaimana uh, pandangan hukum Islam terkait penegakan atau pelaksanaan aturan SEMA nomor 2 tahun 2003 mengenai pernikahan dini agama. Bagaimana pandangan Islam? Dan yang kedua, bagaimana pandangan penegakan HAM untuk penerapan SEMA nomor 2 ini? Ya. Dan yang kalau yang ketiga, bagaimana harusnya bagaimana ya? Bagaimana? Bukan apa? Bagaimana penegakan hukum, bagaimana kedudukan hukum dan penerapannya dalam hierarki hukum penerapan SEMA nomor 2 tahun 2023 ini. Jadi itu yang ketiga. Jadi ini apa? Mensintesiskan antara pandangan Islam di satu sisi dan pandangan penegakan HAM di sisi yang lain. Ini harus dijelaskan seperti itu. Jadi 3 tapi beda ini. Kata-kata saya seperti tadi. Itu catatan saya untuk saudara Ade Rizky ya. Ini juga sama kayak tadi. Ini tolong diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian pemikiran. Sama juga ini sama kayak tadi itu ya. Jadi kalau memang ini judul apa? Kalau memang ini sumbernya adalah skripsi atau jurnal atau buku atau internet harus dibuatkan pedoman yang berbeda. Oke itu ya untuk saudara Ade Rizky. Berikutnya saudara Diva Sahdani. Nih. Saudara Diva Sahdani juga sama kasusnya. Videonya tidak dapat ditampilkan karena terlalu berat. Jadi saya hanya tampilkan reviewnya saja. Oke, judul Anda konstruksi hukum keluarga Islam terhadap fenomena child free. Studi komparatif antara pandangan ulama kontemporer dan tradisional. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang dimaksud dengan ulama kontemporer? Dan siapa yang dimaksud dengan ulama tradisional? Jangan terlalu umum Anda buat tentang kontemporer, tradisional. Tapi harus disebutkan siapakah dia. Misalnya ini, pandangan ulama, pandangan siapa? Dan satunya yang tradisional. Misalnya, pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Syekh Nawawi Tanara. Saya seperti itu. Jadi jangan terlalu umum, ulama kontemporer, ulama tradisional. Jangan. Harus spesifik. Jadi harus diuraikan maksudnya apa. Karena itu nanti otomatis berlaku untuk semuanya. Yang belakang-belakang. Jadi diperbaiki juga rumusan masalahnya dan seterusnya. Kemudian ini tidak boleh ada pendahuluan. Kemudian tidak boleh pakai spasi satu. Ini satu ini. Harusnya apa? Harusnya 2. Nah di sini ada keterangan Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Nah ini juga Syatibi termasuk kontemporer. Al-Ghazali klasik atau tradisional. Tapi sebaiknya jangan jauh-jauh ya. Pakai penelitian ulama yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ya misalnya yang kontemporer, misalnya Profesor Quraish Shihab, pandangannya tentang child free. Terus yang tradisional ya bisa, yang tradisional bisa siapa? Misalnya Syatibi, boleh. Karena yang Indonesia kan ada terwakili oleh Prof. Quraish Shihab. Seperti itu ya.
Ini juga sama, ini masukan saya untuk ini footnote juga sama. Dan ini ada keterangan hadisnya. Nah, kalau hadis tolong ya, kutipan hadisnya harus ditulis matannya, tulis Arabnya. Jangan cuma artinya doang. Dan nanti footnote-nya ini ikuti pedoman, harus ada buku hadisnya atau buku terjemah hadisnya. Jangan yang ini kosongan doang. Nggak ada dari mana, kitabnya apa gitu. Ya. Kalau Anda bisa baca kitab berbahasa Arab, bagus. Cari langsung kitab Abu Dawud dan An-Nasai. Sunan Abu Dawud atau Sunan An-Nasai. Gitu ya. Jadi jangan kosongan begini. Kemudian pengusaha masalah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, otomatis juga harus diganti tadi. Kemudian manfaat penelitian sudah jelas. Kemudian penelitian dahulu yang relevan. Nah, ini dia harus dijelaskan dan siapa dia. Emma Fadila ini siapa? Di mana lembaganya atau institusinya? Biar Azhar nih, ini siapa ini? Ini ada nih. Fakultas saya UIN Raden Intan Lampung. Ya, bagus. Tapi harus pakai footnote-nya. Ada footnote-nya nggak ini? Kayaknya ada footnote. Oh, dua tadi kan harusnya dong. Itu jadi dua. Pakai footnote ya, jangan tidak pakai footnote. Itu catatan saya buat saudara Diva Sahdani. Oke, cukup ya. Berikutnya, Siti Hawa. Judulnya Obsessive Compulsive Disorder OCD sebagai alasan perceraian dalam perspektif bukan perspektif Maslahat Al-Mursal. Catatan pertama saya, ini kan istilah asingnya, obsessive compulsive disorder. Harusnya gimana kalau istilah asing? Ditulis miring. Tulis miring ya. Dan harus konsisten dari awal sampai akhir, termasuk skripsi juga harus tulis miring. Ini juga masalah mursalah juga istilah asing, ditulis miring. Berikutnya, nih satu, spasinya satu ini, harusnya dua ya. Tahu baik ini. Ini footnote, masih ada kesalahan. Harusnya halamannya ditulis H, H titik baru halaman nomor berapa. Ini Fikri, kontekstualisasi ini jurnal ini salah ini. Ikuti aturannya ya, dibaca lagi pedomannya. Musar masalahnya ini. Nah, bagaimana pengertian OCD atau bagaimana apa itu fenomena OCD dalam kehidupan rumah tangga? Ini bukan cuma pengertiannya doang, bagaimana fenomena OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Kemudian bagaimana? Nah ini saya tanya, kok muncul hukum Islam dan KHI? Di judul emang ada KHI-nya? Nggak ada. Kok muncul tiba-tiba di sini ada KHI? Harusnya apa? Ya harusnya kadang-kadang masalah mursalah. Jadi dua saja bagaimana fenomena OCD dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Yang kedua, bagaimana pandangan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap fenomena OCD dalam perceraian dalam rumah tangga. Ya, itu jadi dua saja. Berikutnya penelitian yang relevan juga sama ini siapa Ramawati menjelaskan. Kemudian Fadilah juga siapa dan dibuatkan footnote-nya. Ya.
Rangka pemikiran sama kayak tadi, harus ada footnote dan teorinya apa saja. Teori perceraian perceraian dalam Islam, ketentuannya bagaimana itu bisa dimasukkan. Kemudian juga ada penjelasan tentang OCD, apa itu? Istilah itu dari mana? Itu kan berarti kan gangguan psikologis. Berarti harus cari teori tentang psikologi yang mengatur tentang segala macam disorder atau kelainan, gangguan. Ya. Itu yang harus dimasukkan dan jangan lupa masukkan rujukannya, masukkan footnote. Nah, itu dia yang saya berikan review untuk saudara Sitiawa. Yang terakhir Muhammad Abduh, ya. Abduh ya, judul Anda studi analisis ketentuan pembatasan hibah dalam pasal 210 KI. Studi kasus di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Pembatasan hibah. Nah, pembatasan hibah. Nah, ini dia ini. Saya ulang lagi nih. Tidak ada lembaga persetujuan pembimbing. Ini belum skripsi, baru proposal. Jadi proposal itu hanya isi dari poin latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, penelitian dahulu yang relevan, rangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan, itu saja. Tidak perlu ada lembar persetujuan. Apa ini? Kamu kutipnya ada serius ini. Ketua jurusan PGMI ada kacau. Tarbiyah dan keguruan. Saya jadi malas kalau kayak begini nih. Kalau Anda membuat membuat tugas, ya jangan sampai lewat dong. Ini mah copy paste-nya lupa dikerjakan, lupa diedit. Nih, tidak boleh ada pendahuluan. Saya jadi malas kalau kayak begini. Apalagi nih Muhammad Abdul ini videonya tidak muncul. Aduh, pusing saya. Biar mah, biar. Nah, gini aja lah intinya, saya minta saudara Abdul perbaiki apa yang seperti saya sampaikan pada teman-teman yang lain. Sudah sama ini. Kemudian yang kedua, aturan pengutipan ayat ini jangan di sini, tapi sampai terakhir. Margin kirinya sampai terakhir. Jangan cuma di sini doang. Kemudian footnote-nya, terjemahnya, artinya ya tulis sesuai dengan aturan. Pakai Times New Roman, jangan Calibri. Ya. Kemudian rumusan masalah. Apa ini? Aduh. Oke, bingung saya ini. Bagaimana? Ganti mengapa dengan bagaimana? Bagaimana pembatasan hibah terjadi di wilayah Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang? Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembatasan hibah yang terjadi di Kecamatan Mandalawangi? Itu saja, simple. Nggak usah bolak-balik. Tujuannya sama. Itu ya. Ini ya catatan saya buat kamu, buat kalian, saudara Muhammad Abdul. Saya udah liar ini baca ini karena kan tidak mengikuti pedoman, biasanya kacau-kacau dan tidak ada videonya lagi. Ya sudah, itu sajalah. Tolong diperbaiki untuk saudara Muhammad Abdul dan yang lainnya yang tadi dari Nur Muhammad Afrizal, kemudian Hardian Syah, Muhammad siapa ini? Arsi Razak Patiloy, berikutnya ada Abdul Filian, ada Rizky, Diva Sahdani, Sitiawa, dan Abdul. Oke, saya kira itu. Dan semoga bisa diperhatikan baik-baik. Catatan dari saya, review dari saya, agar nanti begitu Anda masuk dan siap masuk ke pintu pengajuan proposal, Anda sudah punya gambaran. Kalau Anda mau pakai ini sebagai langkah berikutnya, silakan. Karena Anda sudah minimal sudah punya modal
pernah direview oleh saya dan nanti bisa dikembangkan lebih jauh sampai ke level yang lebih tinggi, sampai ke skripsi bahkan. Ya kalau kebetulan nanti ada di antara kalian yang saya jadi pembimbing akademiknya ya. Sekaligus nanti kalau memang Pak yang kemarin Pak di MK bimbingan skripsi Pak, saya lanjutkan Pak. Oke, bagus. Jadi tinggal lanjutkan. Kalau mungkin orang lain, dosen lain silakan dan Anda sampaikan. Pak, ada catatan dari dosen pembimbing skripsi, MK pembimbing skripsi. Ini Pak, kira-kira bagaimana? Oke, baik gitu. Itu ya. Saya kira itu untuk kelompok 2 hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Untuk berikutnya silakan kita lanjutkan kelompok 3 nanti. Saya akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.